Halo, Assalamualaikum cat lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kucing-kucing saya yang 2 tahun lalu itu terkena virus yang sangat mematikan bagi kucing, tapi tidak menular pada manusia. Nah, buat cat lovers pasti tahu dong nama virus itu apa. Yap, benar banget. Itu virus Panleukopenia. Virus yang sangat mematikan buat kucing. Dan bisa juga dikatakan virus distemper. Nah, virus ini sangat mematikan buat kucing. Kucing saya hampir semua itu diserang sama virus ini. Nah, di situ pada waktu itu saya masih pemula banget di dalam bidang pemeliharaan kucing ini. Jadi saya masih belum paham virus ini itu kerjanya itu seperti apa pada kucing, apa yang dia lakukan pada kucing itu saya masih belum paham. Jadi cara penanganannya pun saya masih nggak paham gitu. Makanya hampir semua kucing saya itu kena, karena virus ini tuh sangat menular. Bahkan tempo dia menular kepada kucing yang lain itu sangat singkat, antara 1 sampai 2 hari itu udah bisa nular. Bahkan hitungan jam pun udah bisa menular. Kalau misalnya tempat makan atau tempat pupnya itu masih satu itu dipakai rame-rame gitu, itu cepat banget nular. Nah, ciri-ciri dan gejalanya seperti apa? Di video ini saya akan menjelaskan gejala-gejala virus Panleukopenia itu seperti apa. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, pengalaman kucing saya waktu itu. Nah, makanya buat kalian yang belum paham, buat kalian yang belum tahu gejala-gejalanya seperti apa, kalian simak video ini, jangan di skip karena mungkin ini bermanfaat buat kalian ya. Simak terus videonya, oke? Kita lanjut. Gejala yang pertama, pada kucing saya waktu itu terlihat seperti stres ringan. Jadi kucing saya itu hilang nafsu makannya. Karena setiap kucing yang mungkin stres atau kurang enak badan itu pasti nafsu makannya berkurang. Nah, itu terjadi pada kucing saya. Awalnya saya tidak mengira itu terkena virus karena gejalanya sangat biasa gitu. Awal-awal itu seperti itu, hanya lemas, terus hilang nafsu makannya. Nah, jadi tapi dia masih bisa ikutin saya gitu, walaupun dia nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Akhirnya saya berpikir, kok kucing saya seperti ini, kenapa ini? Nah, di situ saya masih belum paham, masih belum ngeh kalau kucing saya itu kena virus itu. Nah, di situ saya berusaha untuk memberi suplemen atau makanan tambahan buat kucing saya biar nafsu makannya itu meningkat. Nah, yang saya tahu kan waktu itu kucing itu kalau misalnya lagi hilang nafsu makannya, diajak main biar dia nggak stres, biar dia agak capek, itu bisa buat ningkatin nafsu makan dia juga kan. Nah, itu udah saya lakuin waktu itu, tapi kucing saya masih nggak mau makan, masih terus makin hari itu dia semakin lemas. Itu waktu itu hampir 3 hari kucing saya lemas, nggak mau makan. Itu gejala pertamanya seperti itu. Gejala yang kedua itu mulai timbul di saat hari ketiga. Hari ketiga itu kucing saya setelah dia gejala pertama nggak mau makan, stres, terus lemas gitu badannya. Nah, ke hari ketiganya masuk ke gejala yang kedua. Gejala kedua itu dia mulai muntah, keluar seperti cairan warna hijau. Itu sangat ya, maaf ya, sangat menjijikan lah seperti itu. Itu pun saya kaget, kok seperti ini, kenapa kucing saya seperti ini kan. Nah, gejala keduanya itu muntah, warnanya hijau, terus agak berbau gitu kan. Nah, setelah itu saya bawa langsung ke pet shop waktu itu, karena di tempat saya itu klinik hewan itu jauh, dan saya waktu itu sangat panik, bingung juga kan mesti harus gimana gitu. Akhirnya saya bawa
ke pet shop langganan saya. Kebetulan di situ dia juga bisa menangani soal-soal seperti itu. Nah, pas saya bawa ke pet shop itu si pengelola pet shopnya bilang itu katanya ini kena virus. Nah, tapi dia nggak menjelaskan ini virus apa, gitu kan. Dibilang ini virus kucing. Makanya saya waktu itu nggak tahu yang namanya virus Panleukopenia itu seperti itu. Nah, akhirnya setelah dikasih obat, disuntik segala macam, dia bilang kemungkinan masih ada harapan kalau memang saya rutin kasih dia makan seperti itu kan. Di saya dikasih arahan sama beliau itu, kasih arahan. Akhirnya saya bawa pulang, saya obati, saya ikuti arahan dari yang pemilik pet shop itu, dikasih makan sedikit-sedikit sama spet, kita suapin gitu kan. Nah, tapi begitu ganti hari ke berikutnya itu bukannya sembuh, bukan sehat, justru dia malah tambah lemas. Dan itu pas hari keempat itu masuk ke gejala yang ketiga, yaitu dia mulai diari, mulai mencret. Pupnya itu mulai mencret, dan itu aromanya luar biasa, bau banget, pokoknya menyengat. Setelah itu, di situ saya benar-benar bingung harus gimana, apa yang saya harus lakukan, karena pada saat itu saya benar-benar awam kan memelihara kucing. Kebetulan yang terkena pertama itu adalah induk dari kucing saya, itu induknya yang pertama kena. Nah, kucing saya itu kebetulan waktu itu ada sekitar 12 ekor. Waktu itu kucing saya ada 12 ekor indukan, terus ayahnya sama anak-anak mereka itu. Kebetulan dua indukan kucing saya ini sedang punya anak masing-masing itu, ada yang 4 dan 5 kalau nggak salah. Jadi pokoknya totalnya itu semua 12 ekor kucing saya waktu itu. Nah, pas kucing yang indukannya ini kena, yang satu ini kena, itu pas udah mulai ke gejala yang ketiga itu dia mencret gitu kan, mencret. Nah, pas hari keempatnya itu mulai kelihatan bahwa ini virusnya sangat mematikan. Karena apa? Kondisinya sudah mulai memburuk. Di situ saya tidak berpikir bahwa virus ini menular. Pada saat itu kucing saya yang kitten-kittennya ini masih menyusu sama induknya. Itu nggak saya pisah, salahnya saya di situ waktu itu. Saya nggak pisah kitten-kitten saya sama induknya. Nah, karena saya nggak paham bahwa virus ini sangat menular. Akhirnya begitu si induk ini udah mulai kelihatan semakin memburuk, nah di situ saya baru kepikiran untuk memisahkan kittennya ini dari induknya. Nah, si induk ini saya karantina, saya taruh di kandang. Setelah itu masuk ke gejala yang berikutnya. Gejala yang berikutnya itu dia mulai keluar lendir dari mulutnya itu. Lendirnya itu putih tapi kental gitu kan. Nah, itu pun aromanya itu luar biasa, nggak sedap juga itu aromanya itu. Pas dari situ mulai si indukan ini pas udah keluar lendir itu udah tambah parah, udah saya pun udah ikhlas lah, ibaratnya saya pikir ini udah nggak bisa tertolong kan. Nah, ternyata pas keesokan harinya ya memang nyatanya kucing saya indukannya itu yang pertama itu namanya Molly. Nah, Molly ini yang pertama kali terkena virus itu. Nah, pas Molly kebesokannya nggak ada, Molly menghembuskan napas terakhirnya, akhirnya saya makamkan, saya kuburkan. Nah, di situ saya masih nggak berpikir bahwa virus ini menular. Saya masih nggak berpikir virus ini menular. Akhirnya si yang kitten ini saya taruh di kandangnya kan. Nah, pada saat itu saya taruh setelah Molly pergi, Molly nggak ada. Itu kandangnya nggak saya cuci, cuma saya bilas-bilas aja, saya bersihin, saya sapuin, cuma gitu doang kan. Nah, mungkin pikir saya itu nggak segitu parahnya virus ini menularnya gitu kan. Akhirnya kitten itu saya taruh di kandang yang bekas saya taruh si Molly ini, saya taruh di situ. Nah, akhirnya setelah selang 1 atau 2 hari itu kitten ini mengalami gejala yang sama seperti induknya, gejala yang sama. Di situ saya baru tersadar bahwa mungkin
virus ini masih ada dalam kandang gitu kan. Di situ saya mulai panik, akhirnya saya keluarkan lagi yang kitten-kitten ini, saya pisahkan saya keluarin dari kandang itu semuanya, saya taruh ke tempat yang kucing yang masih sehat, kucing yang indukan satunya lagi nih sama ayahnya sama teman-teman yang lain itu. Nah, saya gabung ke situ karena saya panik, karena saya nggak bisa berpikir yang gimana lagi. Akhirnya saya cuma fokus sama kandang itu. Saya pikir cuma kandang itu aja, nggak taunya ternyata kucing yang kemarin saya taruh di kitten yang saya taruh di kandang bekas mall itu sudah terinfeksi dalam hitungan 1 hari waktu itu. Saya pikir nggak mungkin secepat itu kan, saya pikir. Akhirnya setelah saya bersihkan kandang yang itu, saya rapikan semuanya, saya cuci pokoknya pakai pembersih lah, saya cuci semuanya bersih. Nah, nggak saya pakai dulu kandang itu, saya taruh, saya jemur, saya pokoknya saya nggak diisi kucing lagi kandang yang itu. Nah, saya fokus sama mereka ini yang masih sehat. Saya pikir mereka masih sehat waktu itu kan. Ternyata begitu selang beberapa hari, mulai gejalanya itu semakin terlihat gejalanya itu seperti awalnya Molly. Nah, itu dia kitten-kitten ini mulai pada lesu, pada lemas, terus nafsu makannya berkurang. Masih ada beberapa yang mau makan, tapi tidak seperti biasanya. Mereka itu biasanya aktif, main, loncat sini dan loncat sana kan kalau dilepas dari kandang itu. Memang saya kucing waktu itu setiap siang itu saya taruh kandang, karena sayanya kan nggak ada di rumah kan. Saya nggak ada di rumah, terus di rumah itu nggak ada yang ngurusin, akhirnya saya taruh di kandang semuanya. Nah, kalau malam saya pulang kerja, baru kucing-kucing saya ini saya lepas di dalam rumah gitu. Nah, pas kejadian seperti itu, di situ saya mulai bingung juga harus gimana ini, karena situasi pada saat itu saya nggak memungkinkan buat bawa kucing saya ke dokter semuanya gitu kan. Akhirnya saya bawa lagi ke pet shop yang kemarin. Hanya beberapa saya kasih contoh, saya mau tahu ini virus yang kemarin juga gitu kan. Akhirnya pas dicek sama yang punya pet shopnya itu, ternyata memang benar virus itu udah menular sama semua kucing-kucing saya. Nah, di situ saya benar-benar udah nggak bisa berpikir lagi. Akhirnya saya ikhlaskan lah, saya berusaha, saya cari tahu. Nah, di grup kucing itu kan, cat lovers, teman-teman saya tanya-tanya seperti apa cara penanganannya. Dan pada waktu itu ada yang menyarankan pakai kelapa hijau, ada yang menyarankan pakai susu beruang atau segala macam lah itu ya. Di situ saya lakuin semuanya, apa yang teman-teman kasih sarankan pada saya itu saya lakuin. Dan nyatanya mungkin Allah lebih sayang pada kucing-kucing saya. Akhirnya selang beberapa hari, 2 atau 3 hari setelah gejala pertama itu, yang kitten-kitten ini pun menyusul induknya. Begitu juga sama kucing saya yang dewasa lainnya gitu. Yang si indukan satunya sama si ayahnya ini sempat terkena juga sih, sempat terkena sama kittennya yang satunya ini, sempat terkena juga waktu itu. Tapi alhamdulillah saya berusaha keras. Akhirnya yang sisanya ini dari anaknya si Molly ini ada beberapa yang selamat, yang indukan ayahnya sama yang satunya ini berhasil selamat, tapi yang lainnya nggak selamat. Nah, di situ saya mulai cari tahu apa itu virus panleukopenia. Nah, jadi setelah saya searching, saya tanya-tanya sama teman-teman cat lovers, ternyata virus itu virus yang sangat mematikan buat kucing gitu kan. Virus yang memang kita harus jaga benar-benar kucing kita. Dalam merawat kucing itu harus benar-benar serius. Nggak bisa kita punya kucing, dikasih makan, terus kita biarkan aja dia makan sendiri gitu kan. Itu nggak bisa seperti itu. Kita mesti jaga dari mulai kandangnya, mulai kebersihannya, terus dari makannya dia juga kita harus perhatiin itu semuanya. Nah, saya waktu itu berpikir mungkin saya tidak akan memelihara kucing banyak lagi gitu kan, karena menurut saya ingin fokus ke mereka yang selamat itu kan. Akhirnya saya fokus sama mereka, dan sambil saya cari tahu semakin didalami lagi tentang virus kucing ini,
agar saya bisa lebih waspada lagi ke depannya gitu kan. Dan alhamdulillah setelah pengalaman saya itu sampai saat ini saya nggak lagi ngalamin yang namanya kucing saya kena virus gitu. Jadi karena saya benar-benar menjaga kesehatan mereka gitu, mulai dari mandinya, dari makannya, dari sisir bulunya, dari semuanya itu saya perhatiin gitu kan. Ya walaupun saya berusaha semaksimal mungkin berbagi dengan waktu gitu kan, waktu saya kerja gitu dan merawat mereka itu saya maksimalkan semaksimal mungkin supaya mereka terjaga gitu kesehatannya. Intinya gejalanya itu saya jelaskan sekali lagi. Gejala virus panleukopenia itu yang pertama adalah hilangnya nafsu makan, stres ringan, hilang nafsu makan, lemas, itu gejala yang pertama. Nah, gejala yang kedua itu mulai diari. Waktu itu kucing saya seperti itu, mulai diari, mencret. Nah, itu gejala yang kedua, mencret gitu kan. Gejala yang ketiga itu adalah dia mulai muntah, keluar muntahnya itu hijau itu agak aromanya berbau menyengat gitu kan. Nah, gejala yang keempat itu mulai keluar lendir dari mulutnya, terus juga dari hidungnya. Nah, itu gejala yang keempat, gejala yang mungkin bisa dibilang terakhir pada waktu itu ya, pada kucing saya. Tapi kemungkinan juga masih ada gejala yang lain mungkin ya. Nah, jadi di sini saya hanya menjelaskan apa yang berdasarkan yang saya alami waktu itu. Jadi, mungkin teman-teman cat lovers setelah melihat video ini jadi lebih waspada, lebih jaga kesehatan kucing kalian gitu kan. Mulai dari kandangnya, dari tempat pupnya, dari kebersihan lingkungannya, terus dari kebersihan kucingnya juga gitu. Jadi saran saya sih seperti itu, lebih dijaga lagi. Nah, mungkin cukup sampai di sini cerita atau penjelasan saya tentang ciri-ciri dan gejala virus panleukopenia. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan ikutin terus channel saya, dukung channel saya dengan cara subscribe buat kalian yang belum subscribe ya, biar saya bisa terus berkarya memberikan tips-tips seputar kucing yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih cat lover. Assalamualaikum.